Sehingga pada pagi kami masih bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, pada pagi hari Tuhan, kami dari anak-anak-Mu Tuhan, hendak mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa, karena yang Kau berkati, yang Kau jamah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman yang kami dengar Tuhan, tidak berlalu sia-sia dalam kehidupan kami, melainkan menjadi remah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jika kita masih ada sampai saat ini, sampai pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk datang, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, kita langsung saja buka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil sebagai renungan kita terdapat dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Mungkin firman Tuhan ini kita sering dengar, kita sering membawakannya, tapi tidak apa-apa ketika kita mau belajar kembali firman ini. Jika sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema, yaitu memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Banyak orang Kristen sering bertanya-tanya dalam hati, kalau ketika kita mengikut Tuhan, katanya hidup kita itu diberkati Tuhan. Apa saja yang kita buat itu pasti berhasil. Semua usaha kita akan lancar dan kita akan terbebas dari masalah kita. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita maka Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan jaminan pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan itu selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita bisa baca firman Tuhan ini dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5b. Di sana dikatakan Tuhan berjanji dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Asalkan kita hidup di dalam Tuhan. Asalkan kita mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya dalam perjalanan hidup kita sering diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan kita, berbagai ujian dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus yakin bahwa di setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, di setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari proses yang harus kita jalani. Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita.
Kita bisa lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-3b. Dan Tuhan akan selalu membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Tangannya selalu menopang kehidupan kita saat kita terjatuh. Sehingga kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang kehidupan kita. Sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun kehidupan kita pada saat ini, Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Asalkan kita hidup di dalam Tuhan. Asalkan kehidupan kita selalu mengutamakan Tuhan. Asalkan kita selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar janji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pembelaan Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu mencari kerajaan Allah. Seperti firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah harga yang harus kita bayar. Agar pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mencari Tuhan, ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kata mencari di sini menunjuk kepada usaha yang kita lakukan. Usaha yang kita harus tempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kita harus mencari terus-menerus tanpa henti dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus mencari. Mencari dan mencari Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita daripada perkara-perkara duniawi. Kita harus mengutamakan hal-hal rohani. Kita harus mengutamakan hal Tuhan Yesus dulu. Baru kita utamakan hal-hal duniawi. Ketika kita utamakan Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan, maka Tuhan akan tambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Jika kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan kita sering khawatir akan kehidupan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kita akan sering khawatir akan kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita utamakan Tuhan, ketika kita prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang kita khawatirkan, apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita, Tuhan akan tambahkan itu dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau mencari Tuhan, asalkan kita mau utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar perkara-perkara rohani dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi. Sebab Rasul Paulus pun menasihati bahwa carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Kita bisa lihat dalam kitab Kolose pasal 1 pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Karena melalui pertolongan Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha menaati perintah Tuhan. Kita harus terus-menerus setiap hari mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dibandingkan kita mengutamakan pekerjaan kita, mengutamakan hal-hal duniawi lainnya. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita sering mengutamakan hal-hal duniawi, kita sering mengutamakan pekerjaan kita dibandingkan dengan Tuhan.
Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar bersama-sama. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan tambahkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Itu semua akan ditambahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan akan nyata. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mampu mentaati firman Tuhan, ketika kita mampu memprioritaskan Tuhan, ketika kita mampu mencari Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita, sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan merasa cemas akan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pasti sediakan. Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Asalkan kita dalam hidup kita utamakan Tuhan. Asalkan hidup kita mau mentaati firman Tuhan. Asalkan hidup kita mau mencari Tuhan. Asalkan kita mau bayar harga di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi harus ada harga yang kita bayar. Yaitu mencari Tuhan dan kebenarannya. Mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan kita tidak akan perlu khawatir seperti yang saya bilang tadi. Kita tidak perlu merasa khawatir. Kita tidak perlu merasa cemas akan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Sudahkah kita memperhatikan jam-jam doa kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan? Tekun beribadah serta melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita lakukan itu dalam kehidupan kita? Terkadang kita sering lalai dalam waktu-waktu jam-jam doa kita. Kita sering lalai menyediakan waktu untuk Tuhan. Terkadang kita lebih mengutamakan pekerjaan kita, usaha kita, itu yang kita utamakan. Hal-hal duniawi yang kita utamakan. Tapi pada saat ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kita kasih dalam nama Tuhan Yesus, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, renungan yang saat ini saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapak, jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapak. Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan menjadi remah, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapak. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ajari juga kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kehidupan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin.